kesabaran yang diutamakan, ikuti indikator. Anda orangnya nggak percaya, sudah ada indikator Ichimoku, ada RSI, ada garis trendline, ada pattern Putin, ada segala macam. Rudalnya Mbah Putin aja di sini saya keluarkan, semua ada di sini. Tapi yang jelasnya Anda nggak mau ngikuti apa yang sudah digariskan di trendline, digariskan di RSI, yang sudah ada di Ichimoku, tapi Anda ngikutinya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali yang kedua dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut nggak karuan tentunya ya. Untuk di siang hari ini akan memberikan info-info yang penting, strategi-strategi bagi pemula yang bermain micin, yang belum sembuh dari micin. Bukan Mas Bro menjelek-jelekkan koin micin ya. Anda harus ngerti, Anda harus sadar yang mana meme coin ini kan kebanyakan pembohong. Jadi ketika di sini Mas Bro memberikan saran edukasi yang benar ya dipojokkan, ya dihujat, tukang food, tukang fudet, tukang fudet, brat brut. Memang gue pikirin, yang penting Mas Bro kan kita bisa melihat mana yang benar, mana yang enggak. Itu orang kecil aja tahu, yang di atas ngerti ya mana yang baik, mana yang enggak ya. Giliran Anda karena dimakan halu pikiran kotor Anda ya, ketika ada Mas Bro memberikan saran yang betul apa yang terjadi di meme coin, Anda sama Mas Bro berpikirannya negatif. Tukang fuder anjlok ya. Dikasih tahu yang benar Anda jingkrakan, nggak percaya. Giliran ditipu-tipu RP1 Benen, udah jelas itu jelas nggak becus, nggak bener, Anda seneng. Karena apa senengnya Anda itu ya? Dihalu, dibikin halu, nanti jutawan, kaya, uang sedikit jadi banyak. Itu yang namanya keserakahan, itu yang namanya perangkap setan bro. Perangkap setan itu seperti itu ya. Kalau orang udah kena perangkap itu nggak berpikir yang waras, yang nggak berpikir yang normal, akhirnya yang salah Anda lulukan. Dikasih yang benar di meme coin itu bencut, Anda nggak percaya. Ini yang saya undur-undurin ini ya, dari pertama ini yang udah saya bilang, ini adalah double top dengan di sini sebelum longsor ke bawah seperti ini. Koin jebris ini udah saya bilang ini double top, silahkan TP, nggak ngelarang ya. Ini saya ajari ini edukasi ini cara bermain di meme coin, nggak usah menghayal RP1 yang belum sembuh dari meme coin. Kalau yang dana kecil ingin cepat cuan ya, saya maklumi ya. Di sini ngambil waktu yang daily ataupun weekly itu bisa dipercaya, dibantu dengan indikator. Ini yang di bawah ini RSI ya. Ada biar puas ya. Yang di atas ini Ichimoku, tahu nggak Ichimoku ya? Itu di situ pilih yang mana yang cocok. Kalau enggak dua-duanya hantam semua, hajar semua. Tapi ini syaratnya orang sabar, orang waras dulu otaknya ya, bukan orang yang katsu dulu. Karena ini yang akan dimainkan kita, psikis kita, psikologi kita yang akan bertarung ya, emosi kita yang akan kita redam, yang akan kita lawan ya, dengan penuh dengan kesabaran. Ikutilah indikator yang sudah diperbantukan. Untuk meme coin ngambillah berapapun bulannya. Bulan itu cuma satu bro, iya tahu ngerti, asem lo ah. Bulan itu cuma satu, matahari juga cuma satu, mata lo itu dua. Bercanda lagi ya. Jadi seperti itu ya, sabar menunggu RSI di bawah kayak harga di sini nih ya, 0021 ataupun 0022 apa 1212 Wiro Sableng. Itu di bawah di sini, sabar nunggunya berapa bulan, berbulan-bulan. Ketika RSI sudah di pucuk di atas, artinya sudah titik jenuh beli, orang order jual semua, Anda ngikut jual. Jangan percaya Anda nanti RP1 Benen, Anda ditikam uangnya habis, sekarang nangis ya, jengking sekarang. Bagaimana? Rasain, syukurin. Dibilangin nggak percaya. Mas Bro tuh di sini ngomongin yang benar apa adanya, Anda sikut-sikut. Giliran Mas Bro nanti ngibul RP1 Anda joget-joget, girang-girang, goyang-goyang.
itu yang namanya setan. Ya, perangkap setan. Halu, jangan. Ini saya kasih tahu ya. Jadi Ichimoku juga berperan sama. Kita beli itu di bawah Ichimoku, di awan, di bawah awan. Nanti ketika sudah di atas awan dijual, karena di atas awan itu indikator Ichimoku itu yang namanya di atas awan itu berarti bullish, bol, les, bolet itu jual. Kalau di bawah baru ambil. Bukan berarti Mas Bro nggak boleh. Ini silakan nanti kalau mau masuk, tapi nunggu di bawah sini nih. Ya, sudah di bawah sini Anda masuk, nanti naik lagi jual. Ini polanya kan sama kayak gini nih, ya. Naik dikit cerit, turun, naik dikit cerit, turun, naik dikit cerit, turun, seperti itu. Apalagi ini double top. Ini top marko top sama ini nih. Ya, saya kasih tahu seperti itu sampai belum unjuk salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat ya. Mudah-mudahan kawan-kawanku semua kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe ya di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, kembali mangkok ya, puas ya. Itu di situ Mas Bro ini nggak main-main, edukasi ya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung ya. Kasihan teman-teman kita, saudara-saudara kita setanah air Indonesia ini, orang-orang baru ini, pemula. Kalau yang udah pinter, udah lancar sih nggak apa-apa ya. Ini Mas Bro kan mendidik yang pemula-pemula yang masuk kripto. Nanti kalau semua yang masuk kripto rugi, masuk kripto rugi, masuk kripto rugi, sudah nggak mau anak muda kita main kripto lagi. Nanti kripto jadi sepi, nanti mainnya kan jadi lotre dia ya, binomo ya, main di apa itu yang namanya itu gitu-gituan. Kan kasihan, terjerumus lagi nanti ke hal-hal yang perjudian. Ini kan dilatih, disabar. Sebetulnya di kripto itu menanam kesabaran juga, diambil apa segi positifnya ya. Ini itu di sini orang yang sabar ya. Yang sabar itu dalam arti kita itu ngikut market, bukan market yang ngikut Anda ya. Nunggu RSI di bawah, kemudian kalau sudah di atas itu dijual. Kebanyakan kalau sudah di atas tambah muatan, itu perangkap setan yang namanya keserakahan ya. Jelas ya untuk di meme coin ini. Jadi Mas Bro, saya ingatkan lagi, bukan Mas Bro itu nggak boleh main meme coin. Yang penting intinya kan cari cuan, tapi nggak usah menghayal yang berlebihan. Beda sekarang, beda dulu ya. Keuangan sekarang sama dulu beda. Uang sekarang makin blesek, pelaku-pelaku pasar udah pada kabur dari kripto, orang-orang besar udah pada kabur dari kripto. Ini yang bermain kripto ini hanya orang-orang komunitas kripto yang di dalam ya. Nah ini nanti dengan apa namanya Bitcoin dikeluarkan ya, dengan BTC supportnya BlackRock, dengan macam-macam project-project ya, yang mana sekarang lagi digembar-gemborkan kripto mendunia, Web3-nya, NFT-nya sebagai komoditi. Ini kan untuk narik daripada investor-investor baru, institusi-institusi, biar kripto itu mengembang lagi. Tahu nggak mengembang ya? Kayak kita terigu dikocok pakai telur, cocok, dikocok, blembung begitu. Lengkap di sini. Apa yang nggak bisa saya dobrotkan, cuman dobrot aja gampang, apalagi narik-narik garis gampang. Ya, yang susah itu menjaga psikis Anda. Ya, perang melawan batin diri sendiri, perang melawan kesabaran. Bisa nggak ambil di bawah, jual di pucuk, nggak usah serakah. Ketika udah cuan TP, itu semua meme coin berlaku seperti itu. Paham jelas? Tolede. Bercanda ya. Ini Mas Bro bukan orang-orang yang gituan loh, yang orang dedengkota, yang intelektual, yang berdasi. Ini Mas Bro kaum receh di sini ya, ingin mengingatkan untuk pemula-pemula. Jadi yang sudah dedengkot, yang sudah pinter ya jangan tersinggung. Ini hanya untuk saya batasi untuk pemula-pemula yang baru terjun di kripto, supaya bertahan di kripto, supaya pinter di kripto, supaya jangan apa namanya anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, pemuda-pemuda kita se-Indonesia dibegoin, digegeblokin, goblok-goblokin. Kita cerdaskan bangsa, cerdaskan teman kita, cerdaskan saudara kita, cerdaskan adik-adik kita, jangan dibohongi. Kalau udah dibohongi sekali, sudah kejebak sekali, kalau nanti kapok nggak main kripto, kripto akan sepi. Di situ Bro, paham ya? Udah cukup ya untuk koin bridge ini. Tolong beli di bawah, jual di atas, apapun kemin koinnya
ya. Banyak yang ngamuk ini ya, kepalang basah kepalang tanggung. Mas Bro tuh udah terjun, ibaratnya udah nyebrang itu di setengah, udah nyebrang itu di tengah jalan. Kalau di apa namanya, di dalam sungai yang besar itu, sungai apa namanya itu, Mahakam atau sungai Kalamunyeng, apa aja yang penting ngomong di sini kan ya, bebas ini. Itu seperti itu. Mudah-mudahan pada sabar, pada tobat di main koin ya, pada ngerti, jaga aturan main, psikisnya dijaga betul-betul, kesabaran yang diutamakan, ikuti indikator. Anda orangnya nggak percaya, sudah ada indikator Ichimoku, ada RSI, ada garis trendline, ada pattern Putin, ada segala macam. Rudalnya Mbah Putin aja di sini saya keluarkan, semua ada di sini. Tapi yang jelasnya Anda nggak mau ngikuti apa yang sudah digariskan di trendline, digariskan di RSI, yang sudah ada di Ichimoku. Tapi Anda ngikutinya setan, ngikutinya RP1 Binance, ngebul keserakahan itu daripada salah satu musuhnya setan itu di situ ya. Saya rasa udah cukup untuk mengenai koin jepris ini. Pasti banyak yang ngamuk. Udah siap, yang mau komen ya komen, yang komennya nggak acak adut tinggal buat tendang aja, selesai gitu ya. Sekarang saya akan membahas berita-berita yang wow mengenai cryptocurrency ke depan, yang kita kalau bermain di micin, kita apa namanya nggak tahu ilmunya, asal berkutakan masuk aja, uang Anda makin habis. Berapa ini yang sudah sangkut ini di bris ini, yang kemarin masuk di atas ini, saya yakin bukan uang kecil. Sekarang capnya hehehe, hihihi, kaya gue, prank Dava lagi, kaya lagi. Anda mending nyumbang di pantai asuhan ya, nyumbang di apa namanya, badan sosial fakir miskin. Jangan nyumbang ke orang kaya seperti ini. Soblok ya namanya ya. Sekarang saya akan apa namanya, lihat news berita yang mantap-mantap tentunya untuk kalian semua, supaya pinter bukan tambah bodoh ya. Oke, saya lanjut sekarang. Mantap ya. Ini untuk perhatian kita semua. Jangan takut mengikuti berita-berita yang luar biasa ini, karena ini kita itu di kripto itu lagi bermain game. Banyak sekali fat buruk. Binance juga sekarang dapat food lagi ya, fooder ya, yang namanya Binance aja kena puder, masa Mas Bro nggak bisa ngasih puder sama meme coin? Apaan itu? Meme coin kalau nggak bisa dikasih puder, padahal Mas Bro nggak puder, betul ngomongnya. Ini yang Binance yang bagus saja dikasih puder aja nggak ngamuk-ngamuk, Gset Anda ngamuk-ngamuk ya. Jadi ini hati-hati, sekarang banyak puder, banyak apa namanya, Allah acak kadut nggak karuan mengenai berita kripto, yang mana ini lagi dimainkan, yang tadi Mas Bro katakan itu ya, psikis kita ya lagi dimainkan, apa mental kita juga dimainkan, yang mana sebetulnya ini saatnya orang yang pada serok ketinggalan bikin fatput, karena yang mana tahun depan sudah mulai halving BTC. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang kaya raya dari kripto itu 1 tahun menjelang halving itu sudah mulai masuk, sudah mulai akumulasi bro, tuh begitu ya. Desember ya tahun 2023 jadi momen terpenting untuk pasar kripto. Ini jawabannya oleh para ahli, kita simak bareng-bareng ya. Desember 2023 diperkirakan menjadi momen penting dalam sejarah pasar kripto ya, tahu ya. Jadi beberapa analis percaya bahwa bulan ini akan menjadi titik balik signifikan bagi pasar mata uang kripto, dan bagaimana ini bisa mempengaruhi strategi investasi kripto. Jadi Desember 2023 ini adalah momen kritis dalam pasar kripto. Tapi kalau Mas Bro percaya ini fatput belaka, karena dimana yang namanya tahun depan itu sudah mulai halving, ya tetap akan dibanting dulu di fatputnya nggak karuan. Yang penting Anda belilah koin-koin yang berfundamental yang bagus-bagus, supaya Anda nggak takut ya, nggak kalang kabut. Justru nanti siapkan dana ketika ada bantingan itu masuk, mungkin momen-momen terakhir bantingan untuk menjelang halving, yang dimana nanti setelah halving rewardnya dipotong, jelas akan terbuang semua koin di tahun 2024 ini. Hati-hati ya. Desember 2023 telah menjadikan titik fokus banyak analis kripto. Beberapa pendapat bahwa bulan ini akan menjadi momen penting di mana pasar kripto akan mengalami perubahan signifikan. Namun apa yang membuat Desember 2023 begitu istimewa?
Istimewa, istimewa. Prediksi dan spekulasi mengenai apa yang akan terjadi pada Desember 2023 sangat bervariasi. Beberapa analis percaya bahwa ini bisa menjadi awal dari bull run. Wow. Mantap, mudah-mudahan banting sebentar sedikit jebret langsung diangkat lagi, jelas yang namanya akan halving ya. Jadi bull run berikutnya, sementara yang lain berpendapat bahwa ini bisa menjadi awal dari penurunan pasar. Gak apa-apa, serok beli, uang margia masih banyak, mau turun mau naik bodo amat. Yang penting tahun 2024 halving BTC yang kita tunggu sudah 4 tahun. Kita mau di bitcoin lagi, mau dibodohin lagi, yang mana orang itu bull market itu menjual, winter sudah liwat ya, ini waktunya akumulasi. Mau turun kemana lagi? Turun ke Hongkong, nggak ada turun-turunan, turun dikit serok gitu ya. Apapun itu penting bagi Anda untuk melakukan risetmu sendiri dan mempersiapkan strategi investasi yang tepat dan pas dan benar, bukan meme coin ya. Jadi seperti itu dampak Desember 2023 pada investasi kripto. Anda kita lihat bersama-sama, bagi investor mengerti pentingnya Desember 2023 bisa menjadi pengetahuan yang berharga seperti emas. Mantap ya. Jadi bagi investor mengerti pentingnya Desember 2023 bisa menjadi pengetahuan yang berharga. Perubahan yang terjadi pasar kripto bisa sangat mempengaruhi nilai investasi kita. Cuan nggak? Sangkut nggak? Sangkut mas bro, meme coin dibris ya, salah sendiri, koin jebris ada beli ngamuk ya gitu. Bagi kamu ini berarti perlu mempersiapkan strategi investasi dengan pertimbangkan potensi perubahan pasar ini. Meski masih jauh persiapan awal untuk Desember 2023, sangat penting hal ini mungkin mencakup peninjauan ulang portofolio kripto Anda. Ditinjau, sudah betul nggak yang akan diinvestasikan untuk bull run yang akan datang, yang membuat Anda akan cuan. Jangan-jangan portonya masih di meme coin semua. Cilaka Anda, bahaya. Melakukan lebih banyak riset tentang pasar dan memahami tren apa pola pasar yang ada. Cardano, ETH ya, jelas, Matic, ARB, OP, BNB, mau apa lagi, banyak lagi. Top CMC 10 kurang koin, masih lari ke meme coin, bahaya Anda. Jadi Desember 2023 diprediksi akan menjadi titik balik penting dalam sejarah pasar kripto. Walaupun masih banyak yang tidak diketahui, memahami potensi perubahan ini bisa membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Dengan pemahaman mengapa bulan ini penting dan bagaimana cara mempersiapkannya, Anda bisa mengambil langkah proaktif untuk memaksimalkan potensi investasi kripto Anda. Jangan lupa teruslah belajar dan beradaptasi dengan dunia kripto yang selalu berubah. Beradaptasi, belajar sama Mas Bro yang baru-baru. Masuk ke sini, semangat, subscribe. Jangan pelit-pelit, Anda pincuan subscribe aja, males pelit dasar Anda ini. Bercanda ya. Ya, pokoknya lost control aja lah, apa aja di sini, nggak usah tedeng-aling-aling, nggak usah pakai apa namanya injih, basa-basi, nggak taunya pengibul. Banyak orang pelarat, banyak orang sangkut di meme coin. Apaan itu orang-orang kita dibikin hancur, dibikin pelarat. Banyak yang jual rumah, jual kambing, jual sapi. Banyak yang obat-apet nggak pakai baju, gelantangan di jalan karena stres mikir koin meme-nya pada longsor, bukannya cuan malah bangkrut. Tuh di situ ya, siapa yang udah cuan dari tahun 2021 sampai sekarang blongsor dulu katanya cuan, nyatanya RP1 Binance omong kosong di situ ya. Jadi mungkin yang kedua ini cukup begitu saja. Mudah-mudahan pada sadar, pada tobat, pada imsap ya di main coin, segera pindah ke BTC yang punya uang ratusan juta ya. Kalau yang nggak punya uang ratusan juta ya masih banyak yang di bawah 5.000 juga. Cardano juga bisa. Mau ngapain lagi, mau alasan apa lagi, yang jelas Anda menghayal uang sedikit trade pingin jadi miliarder ya, ditikam Anda dengan keserakahan itu, ditikam sama pengaruh setan ya, hawa nafsu kita. Artinya nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, yang mana itu adalah jebakan syaitan.
menonton. Cukup ya, mudah-mudahan tercerahkan semua. Ceramah ini penting, bukan ceramah sembarang ceramah, tapi ceramah acak kadut. Nggak ada lagi ceramah yang acak kadut seperti Mas Bro ya. Cukup itu saja. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang namanya Mas Bro nggak sempurna, manusia seperti Anda, makan nasi sama nggak makan batu, tempatnya dosa dan salah itu pasti. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang buang, terserah Anda ke laut ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.